Memasuki tahun ajaran baru, kali ini ada sistem yang berbeda bagi SMA, yaitu tidak ada lagi jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Kebijakan ini diberlakukan di seluruh SMA Pendidikan dasar menengah terkait kebijakan penarikan kurikulum 2013 yang dianggap terlalu tergesa-gesa. Pernahkah kamu berpikir kenapa sistem pendidikan Indonesia selalu berubah? Lalu, apa alasan dibalik kurikulum Merdeka dan kurikulum 13? Jawabannya ada pada perjalanan panjang pendidikan Indonesia. Perubahan kurikulum menjadi langkah besar dalam menentukan kita belajar dan mengajar. Dua di antaranya, kurikulum Merdeka dan kurikulum 13, menjadi tonggak penting dalam perjalanan pendidikan di Indonesia. Pasca reformasi 1998, Indonesia memasuki era baru dalam sistem pendidikannya. Pemerintah menekankan pentingnya pembelajaran dalam menumbuhkan kompetensi dan karakter siswa. Salah satu wujud sistem pendidikannya adalah kurikulum 13 atau yang biasa kita sebut Kurtilas. Kurtilas menggunakan pendekatan saintifik yaitu 5M, mencoba, menanya, mengamati, menalar, dan mengomunikasikan. Selain itu, pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi fokus utama. Namun, seiring berkembangnya zaman, muncul kebutuhan akan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel serta relevan dengan kondisi sekolah yang beragam. Maka lahirlah kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini menekankan kebebasan belajar, menyesuaikan kebutuhan siswa, dan potensi daerah, serta mendorong profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Kedua kurikulum ini menunjukkan upaya Indonesia untuk terus menyesuaikan sistem pendidikannya dengan perubahan global. Perubahan kurikulum membawa dampak nyata bagi dunia pendidikan masa kini. Guru tidak hanya sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi menjadi fasilitator untuk siswa aktif berpikir, berkreasi, dan berkolaborasi. Pendekatan pembelajaran pun berkembang. Proyek lintas disiplin, pembelajaran berdiferensiasi, hingga integrasi teknologi mulai diterapkan di berbagai sekolah. Namun, perjalanannya nggak selalu mulus. Kualitas sumber daya, persiapan guru, dan fasilitas sekolah menjadi tantangan utama dalam menyamakan kualitas di seluruh Indonesia. Namun, satu hal yang pasti, perubahan kurikulum telah mendorong sistem pendidikan kita untuk lebih relevan, adaptif, dan berorientasi dalam pengembangan karakter. Kalau kita bahas Kurtilas atau kurikulum 2013 dulu, kelebihannya sudah cukup jelas. Siswa dilatih untuk berpikir kritis melalui pendekatan saintifik. Jadi nggak cuma hafalan doang. Betul, selain itu ada penekanan pada pengembangan karakter dan integrasi nilai Pancasila. Tapi di sisi lain, penerapannya juga memiliki tantangan yang lebih besar. Ya, masih banyak guru dan siswa yang sulit menyesuaikan. Fokusnya sering bergeser ke administrasi, bukan pada proses pembelajaran. Nah, kalau kurikulum Merdeka, justru kelebihannya ada pada fleksibilitas, di mana guru mempunyai ruang yang lebih luas dan dapat menyesuaikan proses pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Sekolah juga dapat berinovasi sesuai dengan konteksnya masing-masing. Tapi tantangannya nggak semua sekolah memiliki sumber daya manusia dan fasilitas yang siap, jadi implementasinya belum merata. Ada yang udah maju banget, bahkan ada yang masih kesulitan untuk menyesuaikan. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rindana Dagagudana dan rekan saya Naila Siti Alifa. Kami di sini akan mewawancarai salah satu mahasiswa yang sebelumnya pernah mengalami kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Selamat pagi Kak. Pagi Kak. Boleh memperkenalkan diri? Oke, jadi perkenalkan saya Karisma Nazwa Kaila, biasa dipanggil Karisma. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Singap Kebangsaan Karawang. Saat ini saya masih semester 1 kebetulan. Baik.
Kita langsung ke pertanyaan aja ya Kak. Iya, pertanyaan pertama, menurut kamu perubahan kurikulum ini bikin belajar jadi lebih mudah atau lebih susah dan kenapa? Sebenarnya perubahan kurikulum kan memang udah lama ada ya. Nah, jadi kalau menurut pandangan saya perubahan kurikulum tuh jadi lebih mudah karena kan perubahan kurikulum ini pastinya udah disesuaikan dengan kondisi saat ini. Karena kan zaman kan terus berubah ya, ada terus teknologi juga terus berkembang. Jadi menurut saya perubahan kurikulum ini jadi lebih mudah karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi juga pembelajaran tuh nggak monoton dan nggak bikin anak tuh bosen. Seperti itu. Oke. Berarti lebih mudah ya. Iya. Terus lanjut, waktu masih pakai kurikulum 2013, itu kakak lebih fokus pada nilai atau pemahaman materi, dan itu bagaimana ya dengan kurikulum Merdeka sekarang? Kalau di kurikulum 13, kebetulan saya berfokus pada nilai karena pada saat itu masih ada aturan pemeringkatan. Nah, jadi menurut saya nilai itu saat itu penting. Cuman pemahaman materi juga perlu disetarakan karena buat dapat nilai itu kan kita perlu perlu pemahaman yang cukup ya buat dapat nilai tinggi. Nah itu. Jadi tapi berbeda lagi ketika kurikulum Merdeka. Kebetulan saya kurikulum Merdeka hanya setahun ya di waktu saya kelas 12 SMA. Nah itu tuh lebih ke pemahaman materi karena kan sistem pemeringkatan dihapuskan. Itu tuh cuma disebutkan di kelas tapi gak ditulis di raport. Jadi menurut saya itu tuh nggak terlalu bikin murid yang kayak punya ambisi buat jadi nomor 1. Kalau dulu kan tingkat 13 tuh ada ambisi nomor 1, jadi fokusnya tuh ke nilai. Nah, berbeda dengan kurikulum Merdeka yang fokusnya lebih ke pemahaman materi. Lanjut ke pertanyaan ketiga, menurut Anda apakah kurikulum Merdeka ini cocok diterapkan di pedesaan? Jawabannya belum cocok karena saat ini pemerataan pendidikan di Indonesia belum merata ya. Kayak masih ada beberapa sekolah yang minim fasilitas, terus kualitas guru yang belum memadai, terus juga masih susahnya akses jaringan internet atau bahkan jaringan rute mereka buat ke sekolah tuh masih agak sulit. Jadi menurut saya masih belum cocok buat diterapin ke semua sekolah karena ya itu aksesnya tuh belum memadai, mereka tuh belum punya fasilitas yang cukup buat sementara kan kurmer ini kan dia tuh kebanyakan praktek ya. Buat kita tuh langsung nggak cuma mikir konsep tapi ngelakuin praktek kayak gitu. Nah itu kan butuh banyak fasilitas ya, kayak contohnya kayak pembuatan poster kita perlu punya aplikasi digital kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak kita penanaman ini mungkin bisa kalau di daerah-daerah karena kan mereka punya tanah yang jauh lebih luas, tapi di perkotaan jarang tanah yang bisa digunain buat pembelajaran penanaman itu. Jadi semuanya tuh tergantung di lingkungan itu, cocok nggak cocoknya ya balik lagi ke lingkungan sekolahnya. Baik, karena pertanyaannya sedang terjawab semua, terima kasih, kita cukupkan. Terima kasih atas jawabannya, cukup memuaskan, dan juga terima kasih juga sudah meluangkan waktu. Ya sama-sama. Iya. Tentang perubahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Iya, Pak. Bagi saya, kurikulum Merdeka itu baiknya adalah guru itu diberikan banyak fleksibilitas itu
lebih fleksibel untuk menentukan pembelajaran. Lalu ada banyak paradigma baru yang mungkin sebelumnya kurang digali dalam kurikulum Indonesia. Misalnya gini, kalau di kurikulum Merdeka itu kan jantungnya itu adalah pemikiran Kerajaan Dewantara ya, dari yang saya pelajari. Ada banyak hal-hal baru yang bagi saya sebagai seorang guru saya pelajari yang di kurikulum sebelumnya itu belum ada, tapi di kurikulum Merdeka itu ada. Misalnya menggali lagi pemikiran Kerajaan Dewantara, misalnya soal kodrat alam, kodrat zaman, yang mana itu bisa membantu guru ya untuk mencatat bagaimana karakter siswa, bagaimana cara mendesain pembelajaran yang tepat untuk siswa. Jadi kalau bagi pertanyaannya, perbedaannya ya antara kurikulum 2013 dengan 2000 Merdeka, di kurikulum Merdeka tadi itu lebih fleksibel dan tadi ada beberapa hal yang menurut saya baik untuk perkembangan ya. Pertama itu menyesuaikan zaman juga ya, karena kurikulum itu kan harus wajib lah menyesuaikan zaman. Kurikulum Merdeka itu menurut saya merupakan jawaban atas tantangan di era sekarang. Dan kemudian juga ada kayak program-program seperti dulu itu di kurikulum Merdeka ya, ada proyek kurikulum Merdeka atau P5 istilahnya ya. Siswa saya sendiri banyak sekali yang bilang serupa ada P5. Nah, tahun ini kan P5 udah diganti jadi kebiasaan anak Indonesia hebat. Beberapa siswa bilang, katakan P5 Pak, enakan di kurikulum Merdeka yang kemarin ya. Jadi siswa itu belajar kokurikuler, jadi ada intrakurikuler, ada kokurikuler, sama ekstrakurikuler kan. Kalau P5 itu kan proyek itu di kurikulum Merdeka maksudnya kokurikuler itu ya. Bagusnya adalah siswa belajar berbagai macam hal yang sebelumnya nggak ada di bangku pelajaran di kelas. Misalnya dia belajar tentang demokrasi, dia belajar tentang wirausaha, belajar tentang bagaimana berkebinekaan global atau budaya yang sifatnya menyesuaikan dengan lokalitas di mana sekolah tempat tinggal para siswa itu berada. Nah itu jawabannya. Ya Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Perubahan kurikulum bukan hanya sekedar merubah aturan belajar, ia mencerminkan evolusi bangsa dalam mencetak generasi yang tangguh, mandiri, dan juga berkarakter. Kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka adalah bagian dari perjalanan panjang pendidikan Indonesia. Perjalanan yang masih berlangsung hingga saat kini dan kita menjadi bagian di dalamnya. Pendidikan bukan hanya sekedar tentang masa kini, tapi juga tentang masa depan yang kita bangun bersama.